asap tiba-tiba muncul dari atap salah satu rumah warga di Jalan Kasa Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga yang panik langsung berhamburan keluar rumah dan mencari tempat aman karena takut api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran sektor Kemayoran yang tiba di lokasi langsung melokalisir titik api. Upaya pemadaman sempat terkendala oleh sulitnya akses masuk ke gang sempit sehingga petugas harus menarik selang dari jalan raya menuju lokasi kebakaran. Api diketahui muncul dari atap salah satu rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya dan membesar hingga akhirnya menyambar ke rumah lainnya. Diduga api berasal dari korsleting listrik di rumah tersebut. Jadi untuk kejadian 65 atau kebakaran ini kita dapat informasi dari warga sekitar pukul 9:12. Jadi kita respon kurang lebih 4 menit, 9:16 kita sudah tiba di TKP. Tapi kita kerjasama dengan pihak Grand Palace yang punya hidran, kita lakukan operasi pemadaman. Alhamdulillah dengan pengerahan 7 unit dengan jumlah total personil kurang lebih 35 orang, kita dapat lokalisir dan kita kuasai. Dan yang terbakar objeknya Bapak bisa lihat sekitar 2 petakan rumah, 2 lantai. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun 2 bangunan rumah hangus dilalap si jago merah dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api membakar puluhan rumah warga di Jalan Hidup Baru, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu siang. Warga pun berusaha mengevakuasi barang-barangnya yang mudah terbawa. Petugas suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara dibantu dengan sejumlah warga yang berada di lokasi terus berjibaku memadamkan api. Menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari warung kelontong sehingga menyebar ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga hubungan arus pendek listrik dari warung kelontong tersebut. Bunyi gitu kayak boom, tapi kayak petasan kan. Nah terus saya keluar dan terjadi kayak gini sih bang. Awalnya dari mana itu? Dari warung atau dari mana bang? Katanya sih warung apa listrik gitu. Kan depan ini ada yang jual warung sembako gitu, ada gas juga sih. Mungkin listrik kali nyamber ke gas gitu mungkin. Soalnya dia bunyi kayak boom gitu, kayak meledak petasan gitu. Api baru bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran tiba. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasusnya ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di hari Senin ini? Senang sekali saya Pram Senjaya pemirsa dan rekan saya. Arlista Hadi kembali nih hadir untuk menemani Anda dalam Aini Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya pemirsa, siang kali ini kami awali dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana sumur tambang minyak mentah ilegal meledak. Ledakan terjadi saat warga melakukan pengeboran. Sumur tambang minyak mentah ilegal milik warga kembali meledak dan terbakar, tepatnya di Desa Kaban 1 di Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Semburan api dari sumur minyak mencapai 20 meter, disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi. Dari lokasi terlihat kobaran api dari sumur yang terbakar. Tim gabungan Polsek Sanga, TNI, dan instansi dinas terkait pemerintah Musi Banyuasin berupaya memadamkan kobaran api yang begitu besar. Ledakan ini diduga akibat pekerja tambang yang sedang melakukan aktivitas pengeboran sumur di sebuah lahan milik warga. Sementara itu, perwakilan pemerintah Musi Banyuasin mengatakan pihaknya akan meningkatkan tata kelola dan mendata penambang sumur minyak tradisional. Bakarnya sumur legal ini, sebenarnya pemerintah daerah dengan Forkopimda sudah sepakat bahwa untuk masyarakat yang telah menggali sumur yang sudah terdaftar itu sekarang itu diedukasi dan diberikan tata kelola. Meski sudah berulang kali terjadi ledakan sumur, namun warga tetap melakukan aktivitas penambangan sumur minyak mentah ilegal karena pekerjaan ini merupakan salah satu mata pencaharian warga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan.
Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, gudang minyak ludes terbakar hebat. Ya, kebakaran terjadi diduga disebabkan arus pendek listrik. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sebuah gudang minyak yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Api membakar seluruh bagian gudang hingga nyaris tak bersisa. Tidak hanya bangunan, api juga membakar satu kendaraan, rumah warga, dan sarana gudang lainnya. Warga bersama petugas memadamkan api dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Yang terbakar apa nih, Pak? Sementara dari yang kita lihat langsung sebenarnya sepertinya ada gudang dan ada 2 atau lebih rumah warga yang terdampak. Total jumlah rumah warga sendiri berapa? Sementara yang terlihat hanya 2. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kebakaran mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kecewa aspirasinya tidak didengar, puluhan warga desa Salu Lekbo Mamuju menghentikan paksa proyek tambang yang beroperasi. Warga mengaku khawatir terjadi abrasi akibat pengerukan pasir sungai. Puluhan warga desa Salulekbo, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat memblokade jalan masuk proyek tambang pasir yang biasa dilintasi truk. Dengan menggunakan bambu yang dirakit, warga membentangkannya di tengah jalan masuk. Tak hanya memblokade, warga bahkan terpaksa mendatangi lokasi penambangan dan meminta operator menghentikan operasi penambangan. Aksi penutupan penambangan pasir ini dilakukan warga lantaran ancaman terjadinya abrasi yang mengancam lahan milik warga. Yang bekerja di sini, jadi pertambangan ini sudah sangat merusak lingkungan. Jadi lahan-lahan warga yang ada sekitaran tambang ini sudah terjadi abrasi. Sebelumnya, keluhan warga ini telah dilayangkan ke sejumlah pihak, termasuk ke Mapolres Mateng dan Mabes Polri, namun belum ada tanggapan. Warga terpaksa menghentikan operasi pertambangan secara mandiri. Warga berharap pihak-pihak terkait menertibkan praktik tambang ilegal agar tidak berdampak pada lingkungan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan gas LPG 3 kg membuat ratusan warga di Denpasar, Bali antri membeli gas hingga berjam-jam. Selain di Bali, kelangkaan gas 3 kg juga terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sejak pagi ratusan warga di Pasar Adat Padang Sambian, Denpasar, Bali antre untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Warga rela antre berjam-jam sambil membawa tabung gas kosong. Pembelian dibatasi sebanyak 2 tabung gas untuk per warga. Dalam operasi pasar ini, pemerintah Kota Denpasar mendistribusikan 560 tabung gas LPG berukuran 3 kg, menyusul adanya kelangkaan gas LPG di beberapa wilayah di Denpasar. Pasokan dari SPBI ke agen itu sudah sesuai dengan kuota. Nah, kemudian dari agen ke pangkalan ini nanti tim sedang bekerja hari ini untuk mengecek itu. Dan masalahnya sekarang adalah dari pangkalan ke pengecer sampai ke warung-warung itu yang masih banyak yang sumbatan-sumbatan atau masih banyak kosong barangnya atau LPG ini. Sementara itu di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, kelangkaan gas LPG tabung gas 3 kg terjadi selama sepekan terakhir. Pengelola pangkalan gas mengaku kelangkaan terjadi karena tingginya permintaan dan pasokan yang terbatas. Sejak beberapa pekan terakhir, kiriman gas ke pengecer tidak lagi terlihat. Akibat kelangkaan ini, pedagang menjual harga gas tabung gas 3 kg mencapai Rp35.000 per tabungnya. Padahal harga eceran tertinggi sebesar Rp21.000. Dari Denpasar dan Mandailing, Natal, Sumatera Utara, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Sejumlah pengunjung kafe di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat positif menggunakan sabu saat dirazia petugas Minggu malam. Dalam razia, puluhan botol minuman keras berbagai merek juga ditemukan.
Jajaran Polresta Mataram menyasar tempat hiburan dan pengunjung yang mengkonsumsi minuman keras, penyalahgunaan barang terlarang atau narkoba dan juga prostitusi. Salah satu yang dikunjung petugas yakni Cafe BG di wilayah Cakra, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam razia, petugas menyita puluhan botol minuman keras berbagai merek. Selain itu, seluruh pengunjung kafe diwajibkan menjalani tes urin. Dan hasilnya sejumlah pengunjung dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Total ada 34 yang kami cek, dan dari 34 itu terindikasi ada 5 orang yang terindikasi positif menggunakan amfetamin atau sabu. Dari kelimanya 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Usai razia, 5 pengunjung yang positif menggunakan sabu kemudian dibawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Romi Ardi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Polda Sulawesi Selatan meluruskan informasi adanya temuan bunker di kampus UNM Makassar. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan adanya berangkas yang berisikan narkoba. Inilah video amatir detik-detik terbongkarnya jaringan narkoba yang terjadi di dalam kampus Universitas Negeri Makassar di Jalan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari hasil penggerebekan dan pengembangan, polisi pun mengamankan 6 tersangka dengan inisial S, SAH, MA, AG, M, dan RR. 4 diantaranya diketahui mantan mahasiswa di kampus UNM Makassar, namun telah putus kuliah sejak belasan tahun lalu. Hanya saja keempatnya masih tetap aktif keluar masuk di kampus UNM Makassar. Selain menghadirkan 6 tersangka dalam rilis pengungkapan bunker narkoba di kampus UNM tersebut, polisi juga masih mengejar 1 tersangka lainnya di wilayah Jakarta yang merupakan jaringan narkoba yang berafiliasi dengan narapidana di 2 lapas berbeda. Masing-masing napi di lapas yang ada di Kabupaten Jeneponto, serta salah satu napi yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Adapun barang bukti yang telah disita polisi melalui Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan, yakni ponsel 4 unit, 7 saset sabu, 6 saset ekstasi seberat 2,4 gram, ganja 4 linting dengan berat 3,1 gram, berangkas penyimpanan narkoba yang ditanam di dalam salah satu ruangan di kampus UNM Makassar, serta 3 alat hisap sabu beserta pirek. Ragam barang bukti serta 6 tersangka yang diamankan atas peredaran narkoba di kampus UNM ini diamankan di 4 lokasi berbeda yang ada di Kota Makassar, yang merupakan satu jaringan yang sama. Malam ini saya akan menyampaikan di pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ekstasi yang telah diungkap di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Mungkin kemarin sudah banyak beredar, namun saat ini kami akan sampaikan supaya jelas apa yang terjadi tentang kasus ini. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada pihak rektorat, kalau memang itu harus kita lakukan, ya kita lakukan. Menginformasikan kepada kami bahwa kalau memang dia katakan sejak lama, ya kenapa baru sekarang? Ya itu. Ya harusnya kan pihak kepolisian kalau tahu bahwa ada seperti itu, koordinasi dengan kami di kampus, sehingga kami itu melakukan pemantauan itu. Sebelumnya, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Kombes Dodi Rahmawan mengungkap adanya bunker penyimpanan narkoba di sebuah kampus di Kota Makassar. Menurutnya, jaringan narkoba ini merupakan jaringan di lapas. Bunker yang berada dalam kampus ini dikatakan sempat menyimpan 3 kg narkoba dan sudah beredar cukup lama. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan.